Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan ikon tombol ini di menu format. Kemudian di sini ada ikon-ikon tombol yang bisa kita tambahkan. Ya, misalkan yang ini, kita sudah bisa bertambah ikon untuk di dalam tombolnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan data inputan, baik itu username dan password. Caranya di menu insert, kita pilih input, kemudian silakan pilih data entry, ya, yang jenis teks. Ya. Oke, kemudian silakan buat di dalam shape yang sudah kita buat. Silakan klik dan tahan. Untuk yang pertama kita pilih user name. Ya. Nah, kemudian text entry ini jangan lupa ubah di bagian stage-nya dengan cara double klik di sini. Silakan sesuai dengan namanya. Oke, kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan juga data inputan text entry, ya. Di menu insert, kemudian menu input, silakan klik data entry dalam bentuk jenis teks. Kemudian silakan buat di dalam shape yang sudah kita buat. Itu yang kedua, kita pilih password. Oke. Kemudian kita coba tambahkan teks, ya. Tambahkan teks di atas ini sebagai perintah pengguna untuk melakukan penginputan username dan password. Nah, silakan tambahkan kalimat input username dan password. Kemudian saya ubah warnanya, kemudian ukurannya juga. Input username dan password. Oke. Nah, kemudian untuk bagian atas ini ada masih kosong, kita tambahkan saja satu gambar. Coba kita tambahkan logo WNCP. Oke. Nah, untuk tampilan sekira cukup ya. Tinggal kita ingin mengaktifkan tombol masuk ini. Cara mengaktifkan tombol masuk ini yaitu dengan cara mengklik dulu objeknya atau tombolnya. Kemudian silahkan klik add trigger, ya. Add trigger ini adalah fungsinya untuk mengaktifkan, ya, beberapa objek yang ada di dalam slide kita, misalkan tombol, ya. Nanti misalkan kita juga memberikan sebuah action yang lainnya, misalkan tombol ini menuju ke slide ini, menuju ke slide atau scene yang lainnya. Nah, ini fungsinya adalah trigger, ya, untuk mengaktifkan, ya, objek-objek yang ada di dalam slide kita. Oke, kita lanjut. Kita pilih add trigger. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah objek yang akan kita masukkan actionnya, ya. Kita perhatikan fungsi daripada tombol ini. Fungsi daripada tombol ini adalah ketika diklik dia akan menuju ke slide, ya, slide ke menu utama misalkan seperti itu. Maka kita bisa pilih actionnya itu, kita pilih show atau jump to scene, ya. Actionnya itu adalah jump to scene, artinya apa? Ketika kita aktifkan tombol ini, maka dia akan menuju ke scene, ya. Nah, actionnya itu ketika kita aktifkan tombol ini, maka dia akan menuju ke scene, ya, salah satu scene tujuan yang akan kita capai. Nah, scene-nya apa? Nah, kita pilih scene-nya apa? Ya, scene-nya adalah misalkan ketika klik tombol masuk ini, maka dia akan menuju kepada menu utama, ya. Nah, misalkan Pak, nanti saya mau bagaimana tombol ini menuju ke materi misalkan, maka bisa kita ubah menjadi, ya, materi misalkan seperti itu, ya. Itu bergantung nanti rancangannya seperti apa.
Nah, kemudian kalau when ini, dia itu aktif ketika apa? Ya, tombol ini aktif ketika pengguna mengkliknya. Ya, kalau mau double klik boleh juga, tetapi sebaiknya pilih saja yang user klik yang pada umumnya. Nah, kemudian objeknya adalah button 1. Nah, kemudian karena tombol kita ini ya khusus untuk login, maka sebaiknya kita menambahkan suatu kondisi. Nah, misalkan harus username-nya dan password-nya benar, ya. Berarti kita menambahkan suatu syarat biar pengguna itu bisa masuk. Jadi username-nya harus benar dan password-nya juga harus benar. Cara menambahkan syarat tersebut kita pilih show condition, ya. Nah, silakan klik tombol tambah. Nah, di sini untuk menambahkan kondisi, kita perhatikan di sini ada kata n, ada or. Maka kita pilih n saja. Nah, kemudian listnya adalah variabel. Nah, kemudian di bagian if ini kita perhatikan bagian username dan password tadi. Untuk username yang tadi ini, maka variabelnya adalah text entry. Ya, text entry. Maka kita pilih text entry. Nah, operatornya apa? Operatornya itu adalah equal to. Nah, tipenya adalah value atau nilai. Ya, jadi variabel untuk username harus ya, misalkan passwordnya username-nya adalah admin, ya, maka kita bisa pilih masukkan namanya admin. Jadi nanti username ya pengguna harus menginput kata admin, ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk passwordnya. Untuk passwordnya kita pilih text entry 1 ya sesuai daripada variabel password. Kemudian operatornya adalah equal to. Kemudian tipenya ada value. Kemudian passwordnya silahkan pilih salah satu password yang Anda inginkan. Misalkan passwordnya adalah 1234. Nah, kita pilih OK. Nah, dari sini kita bisa membaca bahwasanya tombol 1 ini dia akan menuju scene ini dengan syarat ketika menginput username dan passwordnya, admin dan juga passwordnya 1234 itu harus benar. Ya, jadi tombol masuk ini dia memiliki syarat bagaimana supaya bisa dia aktif. Syaratnya apa? Pengguna harus menginput username-nya admin dan juga passwordnya adalah 1234. Nah, setelah itu tinggal kita pilih klik OK. Nah, tombol masuk ini sudah aktif. Nah, ini bisa kita lihat di bagian triggernya. Ya, sudah ada jam to, menu utama, when the user click, dan seterusnya. Ini sudah kita setting. Nah, berarti untuk menu dashboard sudah selesai. Kita bisa mencoba ya slide dashboard tersebut. Untuk melihat hasilnya, kita bisa pilih menu home, kemudian kita pilih preview, kemudian silakan pilih entire project. Oke. Nah, seperti inilah tampilan dashboard, yakni slide login kita. Jadi pengguna nanti menginput di sini username-nya, misalkan admin tadi, kemudian passwordnya adalah 1234. Nah, kalau misalkan dia salah, maka tombol ini tidak bisa aktif, ya. Kalau dia benar, maka tombol masuk ini bisa aktif. Oke. Oke, sekira cukup ya. Silakan dipraktekkan step by step untuk menu dashboard ini. Ya, selamat mencoba.